Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai vitamin B2 atau yang disebut dengan riboflavin. Dengan dosen pengampu Pak Mardi Fadila, SPD MSI, sebelum kami menjelaskan materi yang kami jelaskan ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indra Nanta. Saya bernama Siti Herimutia. Saya bernama Siti Mesyarah Desnasya. Saya bernama Wira Aprilia. Yang pertama di sini ada pengertian dari vitamin B2. Jadi vitamin B2 atau disebut juga dengan riboflavin adalah mikronutrisi yang mudah dicerna, bersifat larut dalam air dan memiliki peranan kunci dalam menjaga kesehatan pada manusia. Jadi vitamin B2 adalah salah satu jenis vitamin yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks. Vitamin ini penting untuk tubuh karena berperan dalam membantu metabolisme energi dengan mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Selain itu, vitamin B2 juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit, mata, serta sistem saraf. Selanjutnya di sini ada manfaat. Jadi vitamin B2 atau riboflavin ini memiliki banyak manfaat penting untuk tubuh. Di sini ada 7 manfaat. Yang pertama, untuk mendukung produksi energi, di mana vitamin B2 berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan sel-sel di dalam tubuh. Selanjutnya di sini yang kedua, untuk melindungi kesehatan kulit, di mana riboflavin ini memiliki peran dalam memperbaiki sel kulit, menjaga kelembapan kulit, serta mengurangi peradangan. Yang ketiga, untuk mendukung kesehatan pada mata. Jadi vitamin B2 ini berperan dalam melindungi mata dari kerusakan oksidatif atau kerusakan yang terjadi pada sel atau jaringan tubuh akibat reaksi kimia yang melibatkan oksigen yang disebabkan oleh radikal bebas dan paparan sinar ultraviolet. Jadi yang keempat, untuk memperbaiki fungsi sel saraf, di mana riboflavin ini mendukung sistem saraf dengan membantu pemeliharaan saraf yang sehat, terutama dalam mendukung fungsi neurotransmitter. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kesehatan sel. Jadi vitamin B2 ini mendukung produksi sel sel darah merah dan perbaikan jaringan tubuh. Di sini yang keenam, untuk meningkatkan fungsi antioksidan. Jadi riboflavin ini berfungsi sebagai kofaktor untuk beberapa enzim antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan penuaan dini, penyakit jantung, dan juga penyakit kanker. Yang terakhir itu untuk membantu penyerapan zat besi, di mana vitamin B2 ini juga mendukung penyerapan dan metabolisme zat besi di dalam tubuh. Riboflavin juga membantu proses pembentukan hemoglobin yang penting untuk pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai absorpsi vitamin B2. Riboflavin dapat berasal dari mikroflora normal usus besar. Sebagian riboflavin berbentuk bebas dan dapat diserap di wilayah sekitarnya. Riboflavin dalam makanan berikatan kovalen dengan protein sehingga harus dibebaskan oleh enzim pada lambung, yaitu HCl, dan usus sebelum diserap. FAD diubah menjadi FMN menjadi FAD pirofosfase. Selanjutnya, FMN diubah menjadi riboflavin bebas oleh FMN fosfase. Pembebasan vitamin B2 dari ikatan kofaktor non-kovalent di brush border membran epitel usus.
Riboflavin diserap secara serotabel bergantung pada natrium. Penyerapan riboflavin banyak terjadi di atas usus halus, sebagian kecil berada di usus besar. Riboflavin bisa diserap secara difusi. Tidak semua riboflavin diserap. Ada sekitar 7% FAD berikatan kovalen dengan histidin dan sistein. Riboflavin difosforilase oleh flavokinase sehingga membentuk FMN saat diabsorpsi di sel usus. Pada penyerapan yang terjadi di sel usus, riboflavin difosforilase untuk membentuk FMN oleh flavokinase. FMN difosforilasi oleh alkalin fosfatase pada sel usus untuk membentuk riboflavin. Riboflavin menuju hati melalui aliran darah. Setelah di hati, flavokinase mengubah riboflavin menjadi FMN. Setelah itu, riboflavin, FMN, dan FAD ditransportasikan di plasma oleh albumin, fibrinogen, dan globulin. Nah, di sini ada namanya kekurangan vitamin B2. Yang pertama itu bola mata cenderung merah, dan yang kedua itu menurunnya daya tahan tubuh, dan yang ketiga itu penglihatan mata kabur ataupun buram. Yang keempat itu ada pertumbuhan tubuh akan terganggu. Yang kelima itu ada yang namanya infeksi mulut. Nah, yang keenam itu ada yang namanya bibir pecah, mulut kering, sariawan. Dan yang ketujuh itu kulit akan mengalami kekeringan, keriput, serta bersisi. Nah, yang terakhir itu sensitif terhadap cahaya. Nah, di sini kan ada yang namanya kelebihan vitamin B2. Yang pertama itu mual dan muntah, yang kedua itu kelelahan, yang ketiga itu tekanan darah rendah, dan yang keempat itu urin berwarna kuning. Nah, yang kelima itu bersulitan bernapas, dan yang keenam itu pembekakan pada wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Sumber vitamin 2. Sumber vitamin B2 terdiri dari 6 bagian makanan. Yang pertama ada hati sapi. Hati sapi mengandung vitamin B2 kompleks yang terkandung dalam hati sapi yaitu 2,9 mg 2,9 mg vitamin B2. Kandungan tersebut setara dengan 2 kali lipat kebutuhan harian untuk orang dewasa. Yang kedua ada susu. Susu merupakan sumber vitamin B2 yang larut dalam air dan berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, sistem saraf dan otak. Yang ketiga ada telur. Telur merupakan sumber vitamin B2 yang B2 kompleks yang mengandung 0,3 mg vitamin B2 yang kebutuhan harian itu merupakan bentuk kebutuhan harian untuk orang dewasa. Yang keempat ada daging ayam. Yang kelima ada ikan salmon, dan keenam ada sayuran hijau. Yang baiklah, masuk ke kesimpulannya adalah vitamin B2 atau riboflavin adalah vitamin larut air yang penting untuk metabolisme karbohidrat pada lemak dan protein, dan berfungsi sebagai koenzim dalam proses sinergi dan memiliki peran antioksidan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.